Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1473 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam surat Petrus yang pertama. Pasal 2 ayat 16 dan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya menangkap ada 5 pesan firman Tuhan yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita. Bagaimana hidup kita sebagai orang percaya yang sedang merantau di dunia ini, bagaimana kita harus hidup. Yang pertama, Saudara perhatikan ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, kita harus hidup sebagai hamba Allah. Saudara, kita harus melayani Tuhan. Karena apa? Tuhan telah menebus dosa saudara dan saya. Tuhan telah membeli kita, dan harganya sudah lunas. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah seharusnya kita melayani Tuhan. Ada berapa banyak orang Kristen di sana menyalahgunakan arti kemerdekaan ini. Saudara, mereka berpikir, oh, Tuhan sudah menjadi kita orang merdeka, makanya kita merdeka, bebas berbuat dosa apa saja. Makanya tidak heran, di luar sana banyak orang sudah Kristen, tapi masih hidup dalam dosa. Karena mereka berpikir, sudah jadi Kristen sudah cukup, mati masuk surga. Tunggu dulu bos. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus, bukan supaya kita bebas melakukan dosa. Kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib itu, supaya saudara dan saya melayani Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang sadar bahwa dirinya telah dibayar, telah ditebus dosa-dosanya, sudah seharusnya saudara melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya saudara punya hutang, dan saudara tidak mampu membayar hutang saudara, karena hutang saudara sudah begitu menumpuk, dan saudara sudah menjual semuanya, tapi saudara tidak dapat menutup hutang piutang saudara. Dan tiba-tiba saya datang membayar semua hutang piutang saudara yang begitu banyaknya. Saudara, sejak saat itu, ketika saya membayar semua hutang piutang saudara, sejak saat itu, saudara menjadi hamba saya. Betul?
Saudara yang dikasih Tuhan, tanpa kita sadar, ketika kita berhutang di bank, kita sudah menjadi hamba bank itu, hamba koperasi itu, hamba orang yang telah membayar atau memberi kita pinjaman. Kita sudah menjadi hamba mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bekerja siang malam untuk membayar utang piutang kita itu. Saudara, sadarkah saudara bahwa ada hutang yang mendatangkan maut, kebinasaan, yaitu hutang dosa. Dan Tuhan telah membayarnya buat kita. Supaya apa? Kita tidak binasa. Tuhan Yesus telah membayarnya di atas kayu salib. Dia telah menebus dosa saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah seharusnya, sudah selayaknya, saudara dan saya menjadi hamba Tuhan, bukan lagi menjadi hamba dosa. Amin. Hamba Tuhan, saya percaya saudara, yang dimaksudkan di sini kita mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Kita melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Saya percaya saudara, seseorang yang melayani Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang cinta Tuhan. Makanya sebagai tanda dia mengasihi, dia melayani. Amin. Nah, kalau saudara mengaku mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, tapi saudara tidak terlibat dalam pelayanan, saya meragukan pengakuan saudara yang berkata, aku mengasihi Tuhan. Saya percaya seorang yang mengasihi Tuhan, pasti dia melayani. Dia melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, coba saudara lihat tanda-tanda dunia sekarang ini. Semakin buruk, semakin parah, semakin jahat, dan terjadi perang di mana-mana. Saudara lihat, bukankah ini tanda-tanda yang ditujukan Alkitab kepada kita? Bahwa saat-saat ini, kita sudah ada di penghujung waktu. Tuhan sudah mau datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi menjadi hamba dosa. Tapi jadilah hamba Tuhan yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Supaya ketika Tuhan datang secara tiba-tiba, Tuhan mendapati kita menjadi hamba yang setia. Dia mendapati kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menjadi sebagai seorang yang menjadi hamba Allah. Menjadi pelayan Tuhan yang melayani Tuhan Yesus karena dia sudah menebus dosa saudara dan saya. Jangan lagi hidup keliru dengan bebas melakukan dosa. Bukan itu maksud merdeka di sini. Tuhan Yesus sudah memerdekakan, sudah membebaskan saudara dari dosa. Sudah saatnya saudara sekarang melayani Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya yang merantau di dunia? Hormatilah semua orang. Amin. Sudah perhatikan ayat 17 di sana. Hormatilah semua orang. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang hanya pingin dihormati, tetapi tidak mau menghormati orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita belajar menghormati orang lain. Kalau kita sudah menghormati orang lain, orang akan menghormati kita. Amin. Saya teringat dengan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 25. Di bawah perikop penghakiman terakhir, di ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.
Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan meneguhkan kita supaya kita belajar menghormati orang lain. Karena kita tidak tahu, bisa saja itu wujud Tuhan di hadapan kita, tetapi kita tidak menghormati itu. Makanya mereka bertanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar, engkau haus, engkau sakit, engkau kelaparan, engkau ada di dalam penjara dan sebagainya. Saudara perhatikan kata raja itu. Raja itu menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar. Belajar menghormati orang lain. Belajar menghargai orang lain. Karena kita tidak tahu. Jangan-jangan itu wujud Tuhan menguji kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang menghormati semua orang adalah ciri orang yang ada Kristus Yesus di dalam dirinya. Sehingga dia sama seperti Tuhan Yesus, menghormati semua orang. Haleluya. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita harus hidup sebagai orang yang merantau di dunia ini? Yang ketiga, hidup di dalam kasih. Hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 17b di sana. Kasihilah saudara-saudaramu. Saudara, firman Tuhan ini mau berbicara kepada kita semua. Kita boleh memiliki hubungan yang sangat-sangat intim dengan Tuhan. Tetapi kalau saudara tidak mengasihi sesama saudara, itu hanya nol besar di hadapan Tuhan. Saya selalu katakan, kalau kita semakin hari semakin dekat Tuhan, kita sudah intim dengan Tuhan, kita betul-betul memiliki hubungan dengan Tuhan, pasti orang-orang di sekitar kita juga merasakan hal yang sama dari kita. Amin. Jangan sampai saudara mengasihi Tuhan, tetapi istri atau suami saudara tidak merasakan kasih dari saudara. Anak-anak saudara tidak merasakan kasih dari saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau sampaikan kepada kita semua bahwa kita harus mengasihi sesama kita sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara, orang-orang yang ada di ring satu dulu, yang merasakan kasih dari saudara. Amin. Ketika keluarga saudara merasakan kasih Tuhan yang mereka lihat, mereka rasakan, mereka alami melalui saudara, barulah saudara jadi berkat, mengasihi banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang munafik. Munafik, saudara. Kenapa saya bilang munafik, saudara? Dia mau menunjukkan dia sebagai pelayan Tuhan, tetapi hubungan dalam keluarga tidak harmonis. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita introspeksi diri kita. Pastikan orang yang merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita, orang-orang terdekat terlebih dahulu. Saya percaya kalau keluarga kita merasakan kasih Tuhan melalui kita, hidup kita akan berdampak, jadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya dan setuju katakan amin. Haleluya. Hiduplah di dalam
dikasihi Tuhan. Haleluya. Yang keempat, saudara, firman Tuhan ini katakan, takutlah akan Allah. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini dalam kitab Amsal berkata, takut berbuat dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup takut akan Tuhan. Kita tahu bahwa satu dosa saja ada akibatnya. Ada konsekuensinya. Kalau kita tahu satu kesalahan itu, ada akibat yang besar kita alami. Makanya kita jangan berbuat dosa. Amin. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari di akhir-akhir zaman ini, kita mengambil sikap untuk hidup takut akan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang di luar sana, sangat-sangat berani melawan Tuhan. Sangat-sangat berani mengambil sikap yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga tidak heran banyak orang Kristen juga tidak ibadah kepada Tuhan. Mereka lebih takut pada bos mereka daripada takut pada Tuhan. Rasul Petrus mau mengingatkan kepada kita, kita harus lebih taat kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita, yang bisa mengambil nafas kita seketika, daripada takut kepada bos kita, yang tidak dapat berbuat apa-apa di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, realitanya banyak orang di sana, di luar sana, saudara, rela meninggalkan pelayanan mereka, rela meninggalkan ibadah demi mengejar sesuatu yang sementara. Betul, saudara dapat bonus besar, tetapi itu hanya sementara, saudara. Bukankah ibadah itu kalau disertai rasa cukup, firman Tuhan katakan memberi keuntungan besar buat kita. Kalau saudara tidak beribadah di hari Minggu ini, itu berarti saudara rugi besar. Kalau saudara mau untung besar, rajin-rajin beribadah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan hanya karena keuntungan hanya sementara itu. Betul, saudara dapatkan besar, tapi itu hanya sementara. Ibadah itu, saudara, bersifat kekekalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar hidup takut akan Tuhan. Jangan kompromi dengan dosa. Kita harus hidup takut akan Tuhan, bukan takut pada bos atasan kita, tapi hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau suami, istri, orang tua, anak kita hidup takut akan Tuhan, oh haleluya, pasti Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima, saudara, bagaimana kita sebagai orang yang merantau di dunia ini, bagaimana kita harus hidup? Yang kelima, saudara, kita harus menghormati raja. Artinya apa, saudara? Kita harus menghormati orang yang memimpin kita. Kalau kita mungkin hanya memikirkan ya keluarga kita atau hidup kita, tapi pemimpin kita memikirkan banyak orang. Makanya kita harus menghormati dia, yang bertanggung jawab atas kehidupan kita, kesejahteraan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang kurang ajar, tidak menghormati pemimpin mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, hormatilah raja. Bisa berarti menghormati pemerintah yang ada, bisa berarti juga menghormati leader kita, pemimpin kita. Saudara yang jemaat, hormati pemimpin di komsel saudara atau di kloter saudara. Hormati mereka. Majelis, hormati pendetamu. Hamba Tuhan yang di atasmu, hormati mereka. Pendeta-pendeta, hormati ketua wilayah saudara, ketua sinode saudara, berjenjang saudara. Hormati semua orang yang ada di atas kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang menghormati pemimpin mereka adalah orang terhormat. Mereka yang tidak menghormati leader mereka, pemimpin mereka, adalah orang yang tidak terhormat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar menghormati raja, menghormati pemimpin yang ada di atas kita.
yang memiliki tanggung jawab akan hidup kita, kesejahteraan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hargai, hormati mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menghormati hamba Tuhan yang melayani kita. Baik itu pendeta kita, hargai mereka. Mereka memberikan totalitas hidup mereka untuk mendoakan saudara, untuk melayani saudara. Hormati mereka. Saya belajar ketika kita menghormati nabi, menghormati hamba Tuhan, itu sama seperti kita menghormati Tuhan. Bagaimana kita mau katakan kita menghormati Tuhan yang tidak terlihat, sementara pemimpin kita yang terlihat di depan kita, kita tidak hargai, kita tidak hormati. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, orang yang menghormati Tuhan, pasti dia menghormati pemimpin yang ada di atasnya. Saudara, saya beberapa waktu ini melihat orang-orang yang menghormati pemimpin mereka, menghormati hamba-hamba Tuhan yang memimpin iman atau rohani mereka. Mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat orang-orang yang betul-betul menghargai keberadaan hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani. Tuhan pasti berkati. Tapi mereka yang kurang ajar kepada hamba-hamba Tuhan, pasti mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya yang hidup di dunia ini, yang merantau di dunia ini, mari kita menghormati Raja kita, pemimpin yang ada di atas kita, baik pemimpin di pemerintahan dan juga pemimpin rohani kita. Hormati mereka, maka kita akan mendapat penghormatan dari Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar ada 5 pesan firman Tuhan kepada kita, orang-orang percaya yang merantau di dunia ini. Yang pertama, kita harus hidup sebagai hamba Allah. Bukan menghambakan diri kita kepada dosa, tetapi menghambakan diri kita kepada Tuhan dengan cara terlibat melayani Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, hormati semua orang. Hormati semua orang. Mau dia orang kaya, orang miskin, sama. Kita harus hormati semua orang. Berpangkat atau tidak, hormati mereka. Yang ketiga saudara, kita harus hidup di dalam kasih. Mengasihi Tuhan dan aplikasikan kasih kita kepada Tuhan kepada sesama kita. Mulai dulu dari keluarga kita, baru keluar. Amin. Yang keempat, hiduplah takut akan Tuhan. Jangan takut pada bos, karena bos tidak berkuasa akan hidup kita. Takutlah kepada Tuhan. Saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang takut Tuhan, pasti disayang Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima. Hormatilah rajamu atau pemimpin di atasmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka. Rumah tangga mereka, keluarga mereka diberkati. Mereka yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus Tuhan. Mereka yang ada di rumah, mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang ada di ruang gawat darurat sekalipun. Kuasa Tuhan melawat mereka, menjamah, menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan mereka penghiburan sejati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan untuk mereka yang saat ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus menyertai hidup mereka hari ini sampai selamanya. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, pemerintah yang ada di dalamnya, Tuhan Yesus berkati. Hamba berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba, baik itu dalam pelayanan pengembalaan di tengah jemaat, di tengah keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa untuk pelayanan
audio renungan pagi ini. Kami serahkan ya Tuhan, biar terus Tuhan berkati, sehingga semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan pelayanan tanggal 30 Juli ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati ibadah ucapan syukur hari ke-1500 renungan pagi ini mengudara. Tuhan Yesus memberkati. Mereka yang sudah menabur untuk pekerjaan Tuhan ini, Tuhan perhitungkan semuanya, dan Tuhan ganti berlipat-lipat kali ganda. Hamba juga berdoa untuk pelayanan bersama dengan tim doa Petra Nasional dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati seluruh anggota. Tuhan terus memberi mereka hati untuk terus berdoa, dan berdoa. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mauntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.